Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai acute care, long term care, rehabilitasi care, dan mental health care. Yang pertama adalah acute care. Acute care adalah cabang perawatan pelayanan kesehatan sekunder di mana pasien menerima perawatan aktif tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Acute care meliputi rawat jalan dan reka medis akut. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap atau hospitalization. Pelayanan rawat jalan ini tidak hanya diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun poliklinik, tetapi juga dapat diselenggarakan di rumah pasien atau home care dan di rumah perawatan atau nursing homes. Kemudian, reka medis akut atau perawatan akut. Fasilitas perawatan akut atau acute care facility adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius atau penyakit akut atau yang harus melakukan operasi tertentu. Acute care facility menyediakan berbagai pelayanan perawatan kesehatan, termasuk pelayanan tambahan, darurat, dan perawatan untuk kondisi kritis, bedah, kebidanan, dan sebagainya. Contoh formulir acute care sebagai berikut. Yang kedua adalah long term care. Long term care adalah perawatan dalam jangka waktu yang panjang. Reka medis pada long term care yaitu pasien usia lanjut yang memerlukan frekuensi latihan sedikit dan memerlukan perawatan inap. Kemudian, macam-macam long term care. Yang pertama, home care, yang terdiri dari database, pengobatan, dokumentasi berkelanjutan, ringkasan pasien, persetujuan perawatan, persetujuan pelayanan, dan catatan rumah. Kemudian, hospice. Yang terlibat dalam hospice yaitu pasien itu sendiri, tenaga spiritual, tenaga sukarela, dan tenaga medis dari pihak hospice. Kemudian reka medis pada hospice, yaitu berisi informasi pasien dan keluarganya, kemudian berisi tentang komunikasi antara anggota tim hospice, kemudian sebagai alat komunikasi antara pihak hospice dengan fasilitas rawat inap. Kemudian episode hospice. Yang pertama, episode 1 dimulai pada saat pasien masuk hingga pasien meninggal dunia. Yang kedua, episode kedua dimulai saat pasien meninggal, berakhir setelah ada follow up dari tenaga sukarela. Kemudian respite care, yaitu bentuk pelayanan respite care bisa dalam rumah ataupun di luar rumah. Reka medis pada respite care yaitu berisi data identifikasi kasus, berisi tentang identitas pasien yang lengkap, riwayat yang berhubungan dengan diagnosis dan penyakit yang sebelumnya, laporan penilaian dan rancangan pengobatan sebelumnya, berisi laporan evaluasi setiap pelayanan, laporan discharge, dan follow-up. Kemudian, nursing facility. Yang termasuk nursing facility yaitu sumber daya manusia. Di antaranya, direktur medis, petugas perawat, direktur pelayan perawatan yaitu petugas reka medis. Kemudian reka medis pada nursing facility. Berisi catatan klinis, data indeks pasien, kemudian evaluasi atau pemeriksaan waktu pasien masuk dengan rencana perawatan yang komprehensif atau menyeluruh dan rancangan discharge. Contoh formulir long term care sebagai berikut. Yang ketiga adalah rehabilitasi care. Rehabilitasi care adalah perawatan untuk membantu para penderita penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Kemudian, pelayanan kesehatan menyeluruh pada penderita gangguan fisik dan fungsi tubuh karena kondisi sakit atau cedera yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup secara maksimal dengan menggunakan alat terapi fisik berdasarkan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medis. Kemudian, pelayanan rehabilitasi care meliputi pelayanan fisioterapi,
pelayanan okupasi terapi, pelayanan terapi wicara, pelayanan ortotis prostetis, pelayanan psikologi, dan pelayanan sosial medik. Pelayanan fisioterapi yaitu bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi organ tubuh dengan menangani secara manual, peningkatan gerak, peralatan pelatihan. Kemudian pelayanan okupasi terapi, yaitu pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan fungsi, dan mengupayakan kompensasi untuk aktivitas sehari-hari, produktivitas, dan waktu yang luang melalui remediasi dan fasilitasi. Kemudian, pelayanan terapi wicara, yaitu bentuk pelayanan kesehatan untuk memulihkan dan mengupayakan kompensasi fungsi komunikasi, bicara, dengan melakukan pelatihan remediasi, stimulasi, dan fasilitasi. Kemudian, pelayanan ortotis prostetis yaitu salah satu bentuk pelayanan keteknisan medis yang ditunjukkan kepada individu untuk merancang, membuat, dan mengepas alat bantu guna memelihara dan pemulihan fungsi atau mengganti anggota gerak. Kemudian pelayanan psikologi, yaitu bentuk pelayanan untuk mengembangkan pemeliharaan mental emosional serta pemecahan problem yang akibat oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, dan cedera. Kemudian pelayanan sosial medik, yaitu bentuk pelayanan pencegahan masalah sosial akibat dari suatu kondisi, penyakit, atau cedera untuk kembali ke masyarakat. Kemudian, masalah kesehatan rehabilitasi care. Yang pertama yaitu gangguan otak seperti stroke dan kelumpuhan otak. Yang kedua, nyeri kronis seperti nyeri leher dan pinggang. Kemudian, gangguan sendi seperti osteoartritis. Kemudian, gangguan pernapasan seperti penyakit obstruksi kronis. Kemudian, gangguan perkembangan pada anak, dan sebagainya. Isi rekam medis rehabilitasi care. Di antaranya, data identifikasi kasus, nama dan alamat penanggung jawab, riwayat yang berhubungan dengan diagnosis kecacatan, laporan penilaian dan rancangan program individu, laporan dari sumber yang merujuk, laporan dari konsultasi luar dan penunjang medis, penunjukan pengelolaan program untuk pasien, bukti keterlibatan keluarga dalam proses penentuan program individu, laporan evaluasi setiap pelayanan, laporan konferensi staf, rencana total program individu, layanan dan laporan kemajuan dan diberikan tanda tangan dari setiap layanan, korespondensi yang ada hubungannya dengan individu, dan laporan discharge. Keempat adalah mental health care. Mental health care adalah perawatan kesehatan pada mental. Mental health care menyediakan layanan kesehatan mental dalam perawatan kesehatan primer yang melibatkan mendiagnosis dan mengobati orang dengan gangguan mental, menempatkan di tempat strategi untuk mencegah gangguan mental, dan memastikan bahwa pekerja perawatan kesehatan primer mampu menerapkan keterampilan, ilmu psikososial, dan perilaku utama, misalnya wawancara, konseling, dan keterampilan interpersonal. Kemudian, pendokumentasian rekam medis pada mental health care adalah pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktivitas pemberian jasa atau pelayanan yang dianggap berharga dan penting pada kasus kesehatan jiwa. Dahulu, banyak mitos dan konsepsi yang diyakini masyarakat mengenai kesehatan mental yang keliru. Antara lain, gangguan mental adalah herediter atau diturunkan, gangguan mental tidak dapat disembuhkan, gangguan mental merupakan aib atau noda bagi lingkungannya. Tetapi, mulai dari abad ke-4 sebelum Masehi, muncul tokoh-tokoh di bidang medis yang menjelaskan bahwa gangguan mental disebabkan oleh gangguan biologis atau kondisi biologis seseorang, bukan akibat roh jahat. Seiring berjalannya waktu, dibentuklah sebuah rumah sakit jiwa untuk menampung orang yang memiliki gangguan pada jiwanya, sehingga pendokumentasian pasien dibutuhkan di rumah sakit. Contoh formulir mental health care sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.